Sebuah keputusan sederhana yang bisa mengubah banyak hal, menaikkan tarif parkir kota, menambah subsidi sekolah, atau menunda pembangunan jembatan. Sekilas tampak kecil, tetapi efeknya merambat dari toko roti di sudut jalan sampai ke pelaku bisnis besar. Keputusan-keputusan seperti itu disatukan dalam satu konsep besar yang secara diam-diam membentuk langkah ekonomi sebuah negara. Yap, kebijakan fiskal. Ketika setiap keputusan keuangan pemerintah bertemu kebutuhan masyarakat, disitulah cerita besar ekonomi dimulai. Halo, selamat datang kembali bersama aku, Balkis, dan di video kali ini kita akan mengenal lebih jauh apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah cara pemerintah mengelola pengeluaran dan penerimaan negara, terutama melalui dua hal, yakni belanja pemerintah dan pajak. Tujuannya bukan sekedar menambah atau mengurangi angka-angka di anggaran negara, tetapi mengarahkan ekonomi menuju situasi yang stabil, pertumbuhan yang sehat, lapangan kerja yang cukup, dan harga yang terkendali. Setiap kali pemerintah memutuskan membangun sekolah, menaikkan pajak rokok, atau memberikan subsidi pangan, itu semua merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang mempengaruhi arus ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dua alat utama yakni pajak dan belanja pemerintah. Pertama, pajak. Pajak berfungsi seperti pengatur arus uang. Ketika pajak naik, uang yang berputar di masyarakat berkurang sehingga konsumsi dapat melambat. Sebaliknya, ketika pajak turun, masyarakat memiliki lebih banyak ruang untuk belanja atau investasi. Pendapatan dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan berbagai program sosial. 2. Belanja pemerintah. Belanja pemerintah bekerja seperti suntikan energi ke dalam perekonomian. Ketika anggaran pembangunan meningkat, proyek-proyek berjalan, lapangan kerja terbuka, pendapatan masyarakat naik, dan konsumsi bertambah. Contohnya pembangunan jembatan, pemberian bantuan sosial, investasi energi terbarukan, hingga pelatihan tenaga kerja. Semua itu adalah pengeluaran yang menambah aktivitas ekonomi dan menggerakkan roda usaha. Tantangan besar pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara pajak dan belanja, di mana terlalu banyak belanja membuat defisit membengkak, dan jika terlalu banyak pajak, maka membuat ekonomi melemah. Karena itu, kebijakan fiskal tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Efeknya saling berkaitan dan membutuhkan pengaturan yang hati-hati. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Pertama, kebijakan fiskal ekspansioner. Kebijakan ini digunakan ketika ekonomi melambat. Caranya meningkatkan belanja pemerintah atau menurunkan pajak. Tujuannya untuk menambah permintaan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Contoh penggunaannya biasanya saat resesi atau ketika aktivitas ekonomi melemah. Namun jika dilakukan berlebihan bisa memicu inflasi atau memperbesar defisit. 2. Kebijakan fiskal konstruksional. Jenis ini digunakan saat ekonomi tumbuh terlalu cepat dan resiko inflasi meningkat. Pemerintah dapat mengurangi belanja, menaikkan pajak, tujuannya untuk memperlambat tekanan permintaan agar inflasi terkendali. Namun, jika diterapkan terlalu ketat, pertumbuhan ekonomi bisa melambat dan pengangguran meningkat. 3. Kebijakan fiskal netral. Kebijakan netral menjaga belanja dan pendapatan pada titik yang seimbang, tidak mempercepat atau memperlambat ekonomi, hanya menjaga stabilitas. Biasanya diterapkan saat kondisi ekonomi yang relatif stabil. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari kebijakan fiskal? Kelebihan kebijakan fiskal yang pertama yakni menggerakkan ekonomi. Belanja pemerintah menciptakan permintaan, pekerjaan, dan aktivitas industri. 2. Stabilisasi ekonomi. Saat krisis, pajak bisa diturunkan atau bantuan sosial ditingkatkan untuk menjaga daya beli. 3. Investasi jangka panjang. Pendanaan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas jangka panjang. Kekurangan kebijakan fiskal yang pertama, risiko crowding out. Ketika pemerintah meminjam terlalu banyak, sektor swasta bisa kalah bersaing dalam meminjam dana sehingga investasi swasta melemah. 2. Beban utang. Defisit yang berulang dapat meningkatkan utang negara dan membatasi ruang fiskal di masa depan. 3. Distribusi manfaat yang tidak merata. Beberapa kebijakan mungkin lebih menguntungkan kelompok tertentu jika tidak dirancang secara inklusif. Lalu bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi masyarakat?
Yang pertama, dampak pada individu. Pajak menentukan jumlah pendapatan yang dapat digunakan. Program sosial seperti bantuan tunai, subsidi kesehatan, atau pendidikan sangat dipengaruhi kebijakan fiskal. 2. Dampak pada komunitas. Belanja pemerintah menentukan kualitas jalan, sekolah, rumah sakit, dan transportasi. Investasi pada UMKM dapat meningkatkan peluang usaha di daerah. 3. Dampak jangka panjang. Kebijakan fiskal menetapkan fondasi masa depan, utang negara, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesiapan menghadapi krisis. Mitos yang sering muncul dari kebijakan fiskal. Mitos pertama, pemotongan pajak yang selalu baik untuk ekonomi. Dampaknya bergantung pada kondisi dan desain kebijakan. Mitos kedua, belanja pemerintah selalu boros. Banyak belanja pemerintah adalah investasi produktif jangka panjang. Mitos ketiga adalah defisit yang selalu buruk. Defisit dapat berguna saat resesi bila dikelola dengan hati-hati. Mitos keempat, kebijakan fiskal hanya mempengaruhi kelompok kaya. Pengaruhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat melalui pajak, upah, harga, dan layanan publik. Kebijakan fiskal bukan sekedar angka di dalam APBN, ia adalah serangkaian keputusan yang membentuk kualitas hidup, peluang ekonomi, dan arah masa depan. Ketika kita memahami cara kerjanya, kita mampu mengikuti diskusi publik dengan lebih kritis dan objektif. Jika video ini bermanfaat, silakan dukung dengan cara like, share, and subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga penjelasan ini membantu siapapun yang ingin memahami ekonomi dengan cara yang lebih mudah.